Audio Jungle. Oke. Assalamualaikum Bu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apa nih yang mau kita bicarakan hari ini, Bu? Hari ini saya kepingin menceritakan tentang situasi terbaru ini anak-anak saya di kelas USA. Ya. Mereka sudah semakin hampir beberapa hari ini berturut-turut saya mendengar laporan dari bidang studi tentang keadaan yang kurang menyenangkan bagi saya sebetulnya, di mana anak-anak sudah mulai banyak yang cabut di jam pelajaran. Seperti itu, Bu Ulfa. Oh. Eh, anak-anak yang kelas sibuk ya, yang banyak yang cabut. Kira-kira berapa anak ya, Bu? Dalam satu hari itu kan ada 9 jam pelajaran ya Bu Ulfa, dari jam pertama sampai dengan jam ke-9. Jadi kadang di jam pertama itu ada yang cabut 2 orang, nanti di jam berikutnya ada lagi 3 orang, jam berikutnya lagi nggak menentu sih memang. Terkadang ya hanya di jam terakhir saja gitu. Cuman ada juga anak-anak yang itu selalu yang dimunculkan di hampir setiap guru bidang studi yang masuk. Nah, dia lagi, dia lagi. Nah, seperti itu. Ada beberapa siswa yang berulang kejadiannya. Seperti itu, Bu Pak. Gitu. Ini ngomong-ngomong bicara tentang murid ini. Eh, Ibu mau murid yang seperti apa supaya di kelas Ibu ini? Iya, sebetulnya saya ingin itu siswa saya itu hmm, menjadi siswa yang baik, yang bisa menunjukkan prestasi yang bisa menjadi motivasi untuk temannya yang lain gitu. Mungkin kan kalau kita menuntut anak untuk harus pintar seperti itu kan standar ya. Jadi minimal dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak ada cabut-cabutnya. Kemudian dia mengikuti sebagaimana kesepakatan kelas yang sudah kita buat bahwa harus hadir seutuhnya dalam pembelajaran, mendengarkan perintah guru, kemudian dia juga harus mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, karena kan setiap guru yang masuk pasti ada materi yang bakal tertinggal kalau dia tidak mengikuti, apalagi sampai cabut seperti itu kan Bu, karena kan ada penilaian nanti di mata guru bidang studi masing-masing. Nah, seperti itu. Saya pinginnya satu sama lain bisa saling menjadi kontrol untuk teman-temannya, dan itu juga ada juga di dalam kesepakatan kelas juga saya sudah masukkan itu menjadi kontrol untuk teman yang lain, saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, seperti itu. Jadi saya ingin mereka bisa melewati masa-masa belajar ini dengan sungguh-sungguh seperti itu. Nah, setidaknya walaupun dia tidak konsentrasi di dalam kelas, setidaknya dia hadir di situ ya, Bu ya. Ya, betul. Yang penting kan karena kehadiran itu kan betul sekali Bu Ulfa, kehadiran itu kan ada penilaiannya juga ya Bu ya, dari guru bidang studi kan, nilai kehadiran yang seperti itu. Mungkin walaupun anak itu nggak pinter-pinter sekali, bahkan malahan mungkin nilai ulangannya juga tidak seperti ini yang diharapkan. Tapi kalau dia ada nilai kehadiran yang penuh, kemudian juga menunjukkan sikap yang positif di hadapan guru dan studi, saya mungkin optimis dia akan mendapatkan nilai yang baik seperti itu, Bu. Nah, ya. Jadi kira-kira apa nih yang mau Ibu dapat di pembicaraan kita hari Gimana, Bu? hari ini? Dari pembicaraan ini kira-kira Ibu mau mendapat ini. Mendapat mendapat apa tadi? Kurang jelas, Bu.
Kira-kira Ibu mau mendapatkan apa dari pembicaraan kita hari Oh ini? iya betul. Jadi saya Ah, ingin mencoba membuat apa namanya menemukan sebuah jalan keluar bagaimana anak-anak saya ini akan minimal diminimalisir dulu lah jumlah siswa yang cabut itu jangan terlalu banyak. Jangan sampai laporan guru bidang studi itu di grup kelas itu bisa ada dari Senin sampai Sabtu, nah seperti itu. Jadi kan setidak-tidaknya saya mengurangi dulu jumlah intensitas guru yang apa namanya yang mengkonfirmasi jumlah anak yang terlalu banyak cabut di kelas saya, nah seperti itu. Jadi seperti itu Bu Ulfa. ya. Kira-kira siswa Ibu sekarang itu kalau dari eh, level 1 sampai 10, level 10 itu yang terbaik. Nah, siswa-siswa Ibu tuh berada di level berapa? Siswa saya itu mungkin untuk level apanya nih ya Bu Ulfa ya? Level berada di kelas. Nah, karena Oh, kalau bisa level 10 kan memang dia di kelas semua walaupun dia mengerjakan apa yang diperintahkan gitu. Oh, itu kan yang 10. Nah, menurut Ibu kalau siswa Ibu sekarang itu berada di level berapa? oh ya, dilihat dari presentasi kehadiran dia Bu Ulfa atau dilihat dari presentasi banyaknya yang cabut seperti itu maksudnya. Dari presentasi ini aja Bu, hadir di kelas, Oh iya, presentasi mengikuti kehadiran di kelas. pelajaran. Iya. Kalau saya lihat presentasi kehadiran di kelas, siswa saya itu kan jumlahnya semua 36 siswa satu kelas. 15-nya perempuan dan sisanya 21 siswa itu laki-laki. Jadi lebih dominan yang laki-laki memang. Jadi kalau saya lihat dari persentasenya, mungkin yang cabut itu hanya 6 orang seperti itu Bu Ulfa. 6 orang itu jadi kurang lebih 10% lah ya. 10% dari jumlah total semua siswa saya. Jadi kalau 10% otomatis itu mungkin sudah untuk tingkat kehadiran mungkin sudah 80% sudah di level 8 untuk kehadiran siswa di kelas. Nah, sudah di level angka 8. Cuman yang sedikit Berarti sudah ini baik juga Bu ya. ya, cuman yang sedikit ini kan juga itu jadi masalah karena saya khawatir itu nanti bisa merembes ke teman-teman yang lain karena anak-anak SMA ini kan suka nyontoh ya Bu ya, suka melihat kayak mana kawannya gitu. Saya takut nanti dia bisa mempengaruhi temannya yang lain tentang perilaku buruknya itu seperti itu Bu. Oh, iya. Dari yang sedikit ini kita minimalisir jangan sampai yang kawan yang lain ini ngikut-ikut ya Bu ya. Iya betul seperti itu Bu. Kalau dari pengamatan Ibu, siswa-siswa Ibu ini suka diperlakukan seperti apa? Hmm, mereka suka diperlakukan seperti apa ya? Seperti layaknya anak-anak sekolah, mereka suka kalau kita itu punya waktu luang untuk saling bercerita di dalam kelas, hati ke hati. Sebagai wali kelas itu mereka suka kalau misalnya saya sebagai wali kelas itu dalam tuh sharing-sharing, seperti itu. Nanti ada yang punya berkeluh kesah, ada yang curhat seperti ini. Mereka sebetulnya ingin lebih dekat seperti itu. Makanya untuk beberapa siswa yang sering cabut ini sudah beberapa kali juga saya lakukan pemanggilan. Jadi saya lakukan pendekatan yang lebih pribadi lagi supaya mungkin dia butuh perhatian ya Bu ya. Jadi saya panggil dia ke kantor, saya dekati lagi, saya lakukan tahapan-tahapan yang berbeda lah. Jadi perhatian khusus seperti itu Bu. Hmm. Berarti seperti mencari perhatian gitu ya. Iya, dan yang dia cari itu memang tepat kan, dia cari perhatian mungkin dari wali kelasnya di sekolah seperti itu. Cuman yang salahnya itu kalau misalnya disalurkan dalam bentuk yang jelek gitu, dengan cabut dia senang kalau gurunya panggil dia ke kantor. Jadi kan mungkin penilaiannya jadi berbeda, bukan di situ diperhatikan maksudnya. Lebih baik kan kita cari perhatian itu dari prestasi ya atau kemampuan yang lain seperti Iya. itu Bu Fa.
Jadi apa yang dapat Ibu lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah Ibu ini? Ya, Kira-kira. mungkin saya akan melakukan pendekatan yang lebih personal, heart to heart, dari hati ke hati dengan beberapa siswa yang menjadi prioritas saya ini. Karena mereka mereka sudah menunjukkan perilaku yang memang harus diperhatikan. Jadi 20 ya. Jadi kemudian caranya mungkin salah satunya itulah saya melakukan pemanggilan kepada mereka di ruangan khusus, di ruangan saya di kantor. Kemudian saya bicarakan baik-baik. Kemudian saya lakukan tahapan-tahapan pembinaan seperti yang memang sudah ada. Kami kan ada jurnalnya itu ya, jurnal pembinaan. Jadi mungkin supaya lebih ini lagi saya harus selalu mengingat itu jurnal itu harus saya isi, ini anak ini masih bermasalah, ini belum diselesaikan. Nah, jadi saya tulis dulu supaya nanti bisa jadi tagihan tugas untuk saya di sela-sela waktu mengajar saya yang padat, ada kosong sedikit, saya mampir ke kelas. Nah, itu juga jadi upaya saya untuk mungkin lebih mendekatkan diri kepada mereka, karena mereka kan senang kalau diperlakukan itu seperti layaknya ibu dengan anak di rumah, barangkali seperti itu, lebih dekat lagi. Jadi kalau sudah selesai ngajar ya mampir dulu ke kelas. Siapa yang nggak ada di dalam, nak? Hadir Bu, kami Bu hadir. Oh ya. Oh. Atau misalnya cara lain, yaitu saya lakukan pendekatan, sering-sering saya jumpai, sekali saya panggil di ruangan khusus, kami berdua, nanti kemudian lain waktu ketemu lagi sama dia, ya saya ingatkan lagi, ingat kemarin yang kita bicarakan, ada satu anak, Septian namanya, ingat yang kemarin kita bicarakan Asep, ingat Bu Asep, ingat kali, jadi kalau setiap jumpa saya, dia sering cium tangan, jadinya cium tangan, Asep udah tobat ya Bu, Asep udah tobat, padahal maksud saya bukan di situ, bukan supaya dia cium tangan, tapi justru dia, jadi salah kaprah ini, jadi maksudnya bukan di situ maksudnya. Tobat itu kan nggak perlu diucapkan, tapi ditunjukkan dengan amal perbuatan. Saya bilang seperti itu. Jadi mungkin harus sering-sering lebih intensif ya, lebih intensif melakukan pembinaan. Dan satu lagi juga saya bisa melibatkan teman guru yang lain, Bu Ulfa. Jadi saya akan saya masukkan ini guru BP ke dalam grup kelas. Kemudian juga saya sudah melaporkan juga ke wakil kesiswaan situasinya. Jadi saya sudah tahu latar belakang anak-anak yang bermasalah ini, orang tuanya seperti apa, keluarganya bagaimana. Jadi pun saya waktu pas melakukan pembinaan bisa saya lakukan ada cara-cara lagi yang lebih mungkin pendekatannya lebih tepat seperti itu. Jadi saya gali informasi dulu lah dari kesiswaan, dari pembina OSIS, dari rekan guru BP seperti itu. Kemudian juga dapat arahan dari kepala sekolah untuk memasukkan orang tua murid ke dalam grup kelas. Nah, supaya mungkin bisa lebih menjadi pengontrol langsung. Jadi supaya orang tua juga tahu situasi anaknya seperti itu, Bu. Berarti sama-sama Bu ya mengontrol ya, guru mengontrol anak, orang tua pun mengetahui oh anak saya seperti ini di sekolah, walaupun di rumah kadang baik ya mungkin Bu ya, seperti Iya itu ya Bu. benar, ya benar sekali Bu seperti itu. Dan itu juga kita lakukan secara berimbang karena fungsi grup itu kan bukan cuma untuk sebagai wadah menumpahkan masalah. Jadi prestasi anak juga harus kita share di situ. Jadi berimbang. Orang tua juga bisa tahu negatifnya apa, positifnya juga lebih banyak. Karena yang seperti saya bilang tadi Bu, yang bermasalah itu paling cuma 6 orang. Dan kalau di persentase hanya 10%, berarti kan lebih banyak yang baik. Nah, jadi saya rasa itu juga suatu keunggulan dan itu harus di-post juga dalam grup kelas. Nah, orang tua juga tahu oh ternyata yang cabutnya ini aja anaknya. Oh, hanya segelintir saja. Seperti itu. Kan Oh. tetap jadi antisipasi, jadi perhatian karena jangan sampai yang banyak nanti akan terpengaruhi ya, Bu ya. Nah, seperti itu. Oh iya. Nah, jadi dari beberapa rencana Ibu ini, kira-kira rencana mana yang mau Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini yang pertama kali saya akan lakukan adalah melakukan pemanggilan atau mungkin ya saya melakukan pemanggilan dulu untuk beberapa siswa tersebut, melakukan pendekatan secara lebih personal. Kemudian saya akan mencatat perkembangannya bagaimana.
Kemudian saya akan mencari dukungan informasi selanjutnya ke pihak-pihak yang apa namanya yang berkepentingan seperti wakasiswaan, karena kan informasi tentang latar belakang keluarga siswa pasti ada di sana semua, Bu ya. Apalagi siswa saya kelas Iya. 10 masih baru masuk. Otomatis kan formulir pendaftaran tuh masih hangat itu di atas meja, masih ada semua tersimpan rapi. Dan mungkin langkah Heeh. yang akan saya lakukan juga dalam waktu dekat ini memasukkan guru BP, Bu, dan orang tua murid ke grup kelas. Barangkali itu yang akan saya lakukan, Bu. Oh iya. Kira-kira kapan tuh ya Ibu bisa menerapkannya rencana-rencana Ibu ini? Insya Allah pada saat saya hari Sabtu mungkin saya akan lebih lapang waktunya karena anak-anak kan kelasnya project. Kalau kelas project kan ada giliran guru yang bisa masuk sebagai fasilitator. Jadi ada waktu senggang saya dan anak-anak juga kelas project itu lebih expose dia di luar kelas. Jadi saya mungkin bisa di situ manfaatkan waktu tersebut untuk menjalin komunikasi dengan guru-guru yang lain seperti itu. Di hari akhir pekan Oh, ini, insya Allah. bukan ini. Oh iya. Oke, semoga ini bisa terlaksana Ibu ya, beberapa rencana Ibu ini supaya bisa meminimalisir anak-anak yang sering cabut ini ya. Ya, baik Bu Ulfa, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ulfa atas waktunya. Iya Ibu, terima kasih sama-sama.